السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل يا الله توبتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب سنن الترمذي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Allah. Kita awali dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin akmali makhluqatika wa sayyidi ahli ardika wa ahli samawatika an-nuril a'zami wal kanzil mutlami wal kanzil mutalsami wal jauhari al fardi was sarra al mumtadda alladhi laysa lahu mithla mantuqun wala shibhun makhluqun wa arda an khalifatihi fi hadha az-zamani min jinsi alami al-insani ar-ruhil mutajassidi wal fardi al-muta'addadi hujjatillah fil aqdiyati wa umdatillah fil amdiyati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, para perindu syafaat Nabi, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan, pertolongan dan kasih sayang Allah fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan baca hadis selanjutnya. Di hadis yang ke 105. Bismillahirrahmanirrahim. Haddathana Ibnu Abi Umara, haddathana Sufyan an Ayyub bin Musa an Sa'id al-Maqburi an Abdullah ibn Rafi' an Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah. Jadi Ummi Salamah ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, inni imra'atun asyuddu safra ra'si. Sesungguhnya ya, aku ini seorang wanita, ya. Sesungguhnya seorang wanita asyaddu safra ra'si, yang
mengkepang kuat, mengikat kuat rambutnya, mengkepang kene kaki, mengikat, nah, kuncir, nah, sing cak maturen kuncir, obuun kuncir otabe etale, nah, rambutnya seorang wanita dikuncir, nah, apa bahasa Indonesia kuncir, kepang, dikepang, kemudian diikat kuat, ya. Afa anquduhu li ghuslil janabah. Apakah saya harus melepas ikatan itu, kepangan itu pada saat mandi janabah? Kemudian Rasulullah menjawab. Jadi ini ada bertanya, ya, bertanya bahwa seorang wanita yang sedang junub tidur dengan suaminya, kemudian rambutnya tetap dikepang, tidak diurai. Ini berarti rambutnya panjang, rambutnya panjang, rambutnya panjang, tidak dilepas. Dia bertanya, apakah ketika saya mandi janabah, mandi junub, apakah saya harus melepas ikatan itu ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, la, tidak perlu. Tak usah buka aja. Tidak perlu kau urai rambutmu. Innama yakfiki an tahthina ala ra'siki thalatha hathayatin min ma'in. Kamu cukup ambil, ya, 3 cidukan air, 3 cidukan air, 3 apa? 3 canting, 3 canting. Ambil 3 canting air, ya. Kemudian siramkan ke kepalamu, ke rambutmu 3 kali, ya. Ambil 3 cidukan air, 3 canting disiram, 1, ambil lagi disiram ke rambutnya, ambil lagi disiram ke rambutnya. Lah, nikah. Kemudian apa kata Nabi? Thumma tufidina ala sairi jasadikil ma'a fatathurina. Nah, kemudian setelah 3 kali disiram ke kepalanya, ke rambutnya, ambil lagi kamu air, kemudian siramkan air itu ala sairil jasadiki, ke seluruh jasadmu. Badan, jasad nikah badan, seluruh tubuhmu. Nah, nikah caranya bagi seorang ibu-ibu, bagi seorang wanita yang rambutnya panjang, kemudian dia junub, tidur bersama suaminya, kemudian dia mau mandi, bagaimana? Tidak perlu dilepas kepangannya, yang penting caranya ambil 3 kali, yaitu canting, 3 kali cidukan air, kemudian disiram ke kepalanya. Setelah itu, setelah 3 kali ambil air lagi, disiram, penuhi seluruh jasad dan tubuhnya, disiram ke anggota badannya seperti biasa sudah mandi. Dilekuk-lekuk tubuhnya, di ketiaknya, di sela-sela jarinya, harus semuanya kena air. Nah, apa kata Nabi? Fatathurina, itu suci kamu sudah. Maka kamu itu sudah suci. Jadi tidak perlu dilepas. Jadi bagi ibu-ibu, bagi seorang wanita, seorang istri yang junub, kemudian dia rambutnya dikepang, diikat, tidak perlu dibuka. Ya, tak boleh buka. Ya, buka tak apa-apa. Tapi ini tidak perlu dibuka. Nah, tetapi tadi ya, harus tersentuh dan terkena air semuanya. Nah, ini caranya. Bagaimana ketika ada seorang wanita yaitu terkepang rambutnya ketika pada saat mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna. Haddatsana al-Walid ibn Muslim an Anil Auza'i. An Abdurrahman bil Qasim an abihi an Aisyah qalat. Nah, berarti ini dari Sayyidah Aisyah. Jalur Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa Sayyidah Aisyah? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Sayyidah Aisyah? Idza jawazal khitanu. Nah, ini ke Sayyidah Aisyah nih.
yang mengatakan idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Idza jawazal khitanu, apabila ya, khitan yaitu kemaluan seorang laki-laki bertemu dengan kemaluan seorang wanita, ya, suami istri tidur bersetubuh, nah, faqad wajabal ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi junub. Nikah Sayyidah Aisyah yang mengatakan istri Nabi. Nah, jadi apabila bertemu alat kelaminnya laki-laki ya, dan alat kelaminnya wanita, baik itu keluar cairan mani ataukah tidak keluar cairan, maka faqat wajabal ghuslu, maka wajib baginya mandi. Ya. Jadi keluar dan tidaknya sepenting menyentuh, bertemu seorang kelamin laki-laki dan perempuan wajib mandi. Fa'altuhu, dan aku melakukannya, kata Sayyidah Aisyah, ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna, aku dan Rasulullah kemudian mandi bersama. Nah, nikah dicontohkan. Nikah Sayyidah Aisyah yang menuturkan. Nah, berarti apa? Orang bersentuh alat kelamin laki-laki dan perempuan, nikah suami istri wajib mandi. Mandi besar, mandi janabah, mandi junub. Nah, ini yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Makanya apa kata Sayyidah Aisyah? Fa'altuhu, aku melakukan itu. Saya dan Rasulullah junub, kemudian faghtasalna, aku mandi. Rasulullah juga mandi. Nah, ini yang dicontohkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini ya. Oleh karena itulah ini mencontohkan bahwa wajibnya mandi pada saat pada saat junub, pada saat yaitu junub. Nah, kemudian yang juga penting untuk diketahui, haddatsana Muhammad bin Amr was-Sawwaq al-Balkhi haddatsana Hushaym an Yazid ibn Abi Ziyad qala wa haddatsana Mahmud ibn Ghailan haddatsana Husain al-Ja'fi an Ra'idata an Yazid ibni Abi Ziyadin an Abdurrahman ibni Abi Layla an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala. Berarti riwayat ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ditanya atau Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ditanya tentang anil madhi, tentang madi. Nah, faqala, apa kata Rasulullah? Minal madhi al-wudu. Orang yang keluar madhi wudu. Wa minal manni al-ghuslu. Kalau orang keluar mani itu mandi. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Nikah penting. Laki-laki, perempuan gak mungkin sama. Laki-laki, ketika misalnya ada cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki, hampir sama. Dan bagaimana menyikapi ini? Yang pertama, madi. Madi ini tanda-tandanya, ini penting, ciri-cirinya, ini bening. Bening, tidak bau. Keluar madi ini tidak enak, tak nyaman. Jadi laki-laki misalnya keluar cairan, bening, cium, tak bau, tidak ada bau, kemudian tak enak, tak nyaman keluar madi. Ini biasanya keluar apa? Pada saat bersyahwat melihat istrinya, kemudian mencium istrinya pas keluar. Tapi yang tak nyaman keluarnya,
Keluar, mau keluar. Itu madhi namanya. Apa? Tidak wajib mandi. Tetapi dia ambil wudu. Bersihkan caranya. Dibersihkan itu, ya, di kemaluannya bersihkan itu. Nah, madhi itu dibersihkan. Nah, disucikan. Kemudian ambil wudu. Tidak wajib mandi. Itu namanya madhi. Nah, tak wajib tan. Keluar tak nyaman. Itu tanda-tandanya. Keng keluar. Nah, ketika mengenai kain, misalnya nang sarungnya panjenengan pas beda nikah, najis sarungnya, cuci sarungnya. Akan teh sarung si anyar. Cek langsung sholat, cuman tidak wajib mandi, cuman perlu ambil wudu untuk sholat dan ganti kainnya yang terkena madhi, najis. Sehingga ini penting. Nah, dan itu kadang dimulai ketika misalnya seorang laki-laki dan seorang istri misalnya mau melakukan hubungan suami istri, kadang madhi yang keluar di awal. Kadang tidak begitu. Kemudian dia berpikir apa, kemudian bersyahwat, keluar cairan itu. Nah, anikanya mana? Madhi. Tak nyaman keluarnya. Ini tanda-tandanya nih. Kalau di fikih ini harus jelas. Okay? Harus jelas. Nah, jadi bentuknya itu yaitu bening, kemudian dicium tidak bau. Nah, itu namanya madhi. Kemudian yang kedua adalah mani. Nah, tadi. Mani itu apa? Kental. Oh, kental ketika dicium bau, tak enak baunya. Ketika keluar nyaman keluarnya. Nah, ini namanya mani. Nah, apa kata Nabi? Wa minal maniyyi al-ghuslu, mandi itu. Munlah keluar ngak kenika mandi. Nyaman mandi. Perempuan juga iya, keluar cairan ketika enak, klimak bersama suaminya, mandi. Itu namanya mani. Nah, bagaimana ketika itu menyentuh kepada kain? Tidak batal, tidak najis. Nah, tetapi takut khawatir tercampur dengan madhi tadi. Nah, tercampur. Mon maninya tidak najis, suci, tetapi wajib mandi. Sehingga mon madhi kelak najis, tapi tidak wajib mandi. Nah, ini gak penting nih, Kak. Nah, ya, harus diperhatikan nih. Nah, mani mandi. Madhi tak wajib mandi, tapi wudu. Nah, wudu dan batal. Nah, pada mana? Tak sah, maksudnya najis. Sarungnya atau kainnya yang kena madhi. Kalau kena mani, tidak. Nah, ini kaca mana? Mani. Yang ketiga, nah, namanya wadhi. Nah, wadhi ini biasanya keluar pada saat capek bersamaan kencing mengangkat barang-barang yang berat. Temu-temu keluar, nah, keruh. Nah, keruh, warnanya itu keruh. Tak nyaman benten keluar. King banyak temu-temu. Tak nyaman kalau rapuh. Arya mak putih, mak keruh, nggak ria. Apa? Penyakit. Bukan, itu namanya wadhi. Saat kencing, akemi, pas kadang keluar banyak. Ay, mak temu banyak. Apa ya? Nggak perlu mandi. Cukup dibersihkan wudu. Nah, kadang ngangkat barang berat-berat, kemudian keluar, tak kira saya keluar, mak keluar, akemi, kencing, kemudian pas keluar, oh ini namanya wadhi, pakai waw. Kalau tadi madhi, mani, ini wadhi. Bagaimana caranya? Tetap ketika menyentuh pada kain, najis kainnya, tapi tak wajib mandi. Nah, ini kau tahu. Dan ini sering terjadi, dan ini pasti terjadi pada seorang laki-laki. Nah, dan ini ketika capek, akemi keluar, ini tak perlu mandi. Kan mas ngalak sampo mandi, arah apa keluar mana lo? Meni bukan mani, itu namanya wadhi. Capek, ini sering orang capek biasanya. Capek, kini kekotoran juga. Nah, keluar capek, pas keluar dia bekerja, kemudian dia capek. Nah, keluar. Nah, ini namanya wadhi. Nah, ini yang harus dipahami. Mon salah, nah risiko besar. Nah,
Dekik mani kocak madhi, madhi kocak wadhi kocak mani. Nah, dekik salah. Lah ya ki. Nah, ini yang dicontohkan, diperjelas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini kan. Nah, ini madhi yaitu bagaimana ketika menyentuh apa namanya pakaian. Ya, ini tadi yang menyentuh pakaian maka pakaiannya tidak perlu orangnya tidak perlu mandi tapi pakaiannya harus dicuci. Pak Bruse suce karena ini karena najis. Tapi ketika mani yang keluar tidak perlu cuci tetapi wajib mandi. Nah, wajib mandi, tetapi dikhawatirkan apa? Takut bercampur dengan madhi tadi. Nah, ketika bercampur dengan madhi, nah kotu kenika, kotu apa? Kotu ya kente karena kenika yang najis madhinya. Nah ini ya, ini yang sudah tadi dijelaskan sudah hadisnya ini ya. Nah, jadi annaha ghasalat maniyan min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, okay. Jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul nikah pakaiannya terkena mani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak mencucinya. Jadi ini dasarnya ya. Ya. Jadi suci mani itu suci. Nah kemudian bagaimana caranya? Nah ini penting hadisnya. Haddatsana Hannadun, haddatsana Abu Bakr bin Ayyashin, anil U'mashi, an Abi Ishaq, anil Aswadi, an Aisyah qalat. Berarti hadis ini dari Sayyidah Aisyah, istri tercinta. Apa kata Sayyidah Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu tidur, wa huwa junubun, sementara beliau tidur dalam keadaan junub. Berarti mari tedung ben Sayyidah Aisyah, kumpul suami istri pas tedung asaren Kanjeng Nabi, wala yamassu ma, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membasuhnya dengan air. Maksudnya Rasul tidak mandi. Tedung cuman tak mandi junub. Nah, ini kasih sering biasanya lakoni. Tak mandi, takut celep malam. Nah, celep. Nah, Rasulullah SAW tidur dalam keadaan junub. Nah, ini hadisnya yaitu Hasan statusnya. Nah, kemudian dijelaskan lagi. Waqad rawa ghairu wahidin 'anil Aswadi an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatawaddau qabla ayyanamu. Namun sesungguhnya Kanjeng Nabi ini lanjutan hadis kelak, tidur itu setelah beliau junub, tapi apa? Yatawadda qabla ayyanama. Tapi wudhu dulu Rasulullah sebelum tidur. Ini caranya bagaimana? Tak wajib mandi ada mbian mun celap. Tapi paling tidak mari tidur suami istri awudu kejedeng dibasuh kemaluannya, dibersihkan wudu tedung ban. Mau nambah tak apa-apa. Lah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena wudu ban. Nah, ini Rasulullah. Ya mau mandi bagus. Nikah berarti Rasulullah mencontohkan kalau suatu ketika umatnya celapan. Nah, orang mau celap mandi boleh ki. Nah, ngata kian kol 2 kol telok. Sebini tero boleh, mandi boleh. Wow, kering tak mandi malah loh. Oke. Lah, ini bagaimana caranya? Lah, cukup wudu. Wudu tapi kajedeng wudu bersihkan. Nah, jelas malas kajedeng. Bersihkan wudu. Nah, ini kan Rasulullah tidur mas, tidak masalah, tidung mas. Nah, ini kayak contoh akibat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini persoalan penting. Sayang kenapa? Contohkan. Coba Islam ini persoalan kenikah ini contohkan.
ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini caranya ketika junub kemudian bagaimana pas tak langsung mandi, ndak apa-apa ambil wudhu tidur. Lebih bagus mandi bahan, harus seger pas, harus seger, mandi boleh, harus seger. Nah, kemudian kalau tidak mandi dingin cuma ambil wudhu, tidur pas boleh. Nah, dekian apa jangan sopu mandi coba wudhu malah Allah. Kan nikah junub berarti pian kita satan ki mandi. Nikah maksudnya ketika tidak langsung mandi. Bagaimana caranya? Wudhu. Nah, boleh nikah wudhu nikah ki. Nah, wudhu jadi panjenengan berwudhu ki. Wudhu. Nah, ini yang bertanya kepada ada seorang sahabat nih bertanya, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna wa huwa junubun. Qala na'am idza tawadda'a. Ya Rasulullah, ada seseorang yang dia tidur sementara dirinya junub. Bagaimana? Boleh tidak? Qala na'am. Ya oleh. Idza tawadda'a, asalkan setelah wudu. Nah, berarti oleh. Oke, tedung tak mana apa aja. Nah, mun kan ngakan. Nah, ini kan banyak pertanyaan. Mari junub kengku pas ngakan sabreng telo teduk misalnya, atau ngakan roti karena roti beri dua dua bungkus misalnya, kakan kengku dan kula pas akabai kopi akabai ete mari bek seger oleh dalam keadaan junub oleh napantan boleh asalkan tadi kela awu wudhu kada kan ngakan boleh. Nah, ini kadang ada pertanyaan di masyarakat, pola junub tak boleh kan ngakan oleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa asalkan kela wudhu. Okay. Ngakan apa? Kau nasi kuring, mari seger boleh. Mari ngakan, minta tambah boleh. Dengan mari seger, energi bangunnya boleh. Okay. Lah ni kau apa? Kau minum susu boleh. Tidak apa-apa. Okay. Tak apa-apa. Lah asalkan kela wudhu. Nah, tidak apa-apa dak. Nah, karena bodoh pertanyaan nih kamu punya, tak boleh kan ngakan, mun ki junub, enggak tak apa-apa, asalkan wudhu, tak apa-apa, silakan, ki ngakan ringan, ngakan apa, misalnya nasi, boleh, silakan, ki, silakan. Misalnya sahur, nah, tentu lah sahur, pas dalam keadaan junub ki, ani kekula mun mandi, misalnya mandi tak notot, nah, tak ketas misalnya, pun amunyi pun ayat pun amunyi ayat mun mandi kula tak notot asaur berapa carana asaur ka ada asaur ka ada ngakan mari kenika puru mandi ndak apa-apa nah timbian mun mandi ka ada pas lamari adan pas asaur jadi asyik tak oleh karena lah ngakan lah waktu nasop bani sahur wah makan pagi kenika breakfast sarapan pagi. Nah, ini beberapa keterangan-keterangan yang penting untuk diketahui. Karena nikah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketika nikahi, mau dalam keberadaan junub, ya silakan boleh mandi dan boleh tidak mandi. Maksudnya mau tidur, ya, tetapi wudhu. Nanti kalau mau sholat, ya mandi, makan boleh, asalkan kela wudhu. Nikah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan manfaat barakah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل
عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.